Ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan presiden. Jadi kerugian yang 197 triliun itu adalah per tahun. Nah, kita diminta untuk mengalihkan 5, itu hampir 1000 triliun, guys. Nah, pertanyaannya, Ahok ini, itu kan orang yang di branding paling jujur se-Indonesia, pejabat paling jujur se-Indonesia ya, yang masyarakat menganggapnya seperti itu. Lesko pun jujur, Lesko menganggap seperti itu ya. Tapi apakah Ahok ini terlibat dalam korupsi ini atau malah dia yang membongkar? Nah, ini pertanyaan yang kedua, guys. Karena Ahok ini jadi komisaris Pertamina dari tahun 2019 sampai 2024. Dan kabarnya waktu dia jadi komisaris itu banyak banget ada laporan dugaan korupsi di Kementerian BUMN. Bahkan dia pernah bilang, masalah di Pertamina ini terlalu dalam. Bisa jadi dia adalah orang yang bikin laporan awal sehingga kasus ini tuh meledak. Ini adalah statement Ahok pada saat dia menjabat di Pertamina. Gaji dirut Pertamina Pak? Dirut bisa sampai 500 juta. Sebulan? Iya. 180-an. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Iya. Kalau nggak ada untung nggak bisa. Dan kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Iya, iya. Itu pun saya turunin baginya ketika untung gitu banyak. Ini mengatakan gaji dirut itu biasanya berapa? Sekitar 500 jutaan. Lah kok di sini 1,8 M? 3 kali lipat dari 500 jutaan yang Ahok bilang. Dan dia itu dapat gaji, kalau komisaris utama, dia dapat gaji 180 jutaan. Nah, tapi dia bilang, itu ada untung, sekitar 1% sampai 1,3%. Nah, di sini Ahok bilang, dia tuh pernah untung sampai 3 miliar dolar. Nah, jadi keuntungan Pertamina padahal itu 49 triliun. Lah, kok bisa? Korupsinya hampir 1000 triliun gitu. Berarti kan memang benar itu, pengoplosan itu benar terjadi kan? Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax RP12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi konoha, udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. No, tersangkanya masih muda-muda, ganteng-ganteng semua tuh, kayak glowing semua, kayaknya skincare-nya pakai Pertamax sih. Atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesal banget sih dengan berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinnya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman gue SD, SMP, SMA itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Ini dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek, itu sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum korupsi. Siap-siap bakal ada tim khusus pelototi kualitas BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan spesifikasi.
Hal itu menanggapi soal keresahan masyarakat perihal kualitas BBM yang dijual, kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah, ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta. Untuk saat ini, kata Bahlil, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina. Sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir, tegas Bahlil. Adapun pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual, bahkan dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas atau LPG di Indonesia. Kita di SDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata ya begini terus, kita akan mau melakukan perubahan, imbuhnya. Dengan begitu, Bahlil mengatakan bahwa saat ini SPBU Pertamina sudah menjual BBM yang sesuai dengan standar. Dia mengakui BBM yang dibeli oleh masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kualitas kita kan sudah sesuai standar, kan sudah ada semuanya, sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya, itu semua tandasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas bahan bakar minyak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu menanggapi soal keresahan masyarakat perihal kualitas BBM yang dijual, kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya. Jadi tidak ada masalah, ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta. Untuk saat ini, kata Bahlil, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas BBM yang dijual oleh SPBU Pertamina. Sejatinya proses blending BBM di dalam negeri memang dilakukan untuk mencapai spesifikasi yang dituju. Sedangkan khusus untuk BBM dengan kualitas tinggi tidak bisa dilakukan pencampuran. Itu kan ada RON 90, RON 92, RON 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok, nggak perlu khawatir, tegas Bahlil. Adapun pihaknya juga akan melakukan audit terhadap kualitas BBM yang dijual, bahkan dia akan melakukan penataan terhadap pengelolaan BBM hingga liquefied petroleum gas atau LPG di Indonesia. Kita di SDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata.